Shalom Aleichem, damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Pada hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan dalam rangkaian kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan bagi Indonesia 76 tahun. Dan hari ini kita berbicara juga tentang merdeka. Nah, merdeka dari rasa khawatir. Kata khawatir ini bukan sekedar kata biasa, tetapi kata yang memang menjadi warna kehidupan kita hari lepas hari. Setiap kita tentu seringkali dan pernah setidaknya merasakan khawatir. Khawatir terhadap keamanan kita, khawatir tentang kehidupan kita, dan banyak hal yang lainnya. Terlebih kita masih berada di tengah-tengah pandemi ini, tentunya ada rasa khawatir, was-was, rasa takut. Bagaimana kita akan bisa tertular dan mengalami sakit, terkonfirmasi positif COVID-19. Perasaan khawatir atas kebutuhan-kebutuhan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Ya. Nah, merdeka. Ada banyak seringkali kita hidup sekarang di era merdeka, tapi kita nggak merasa cukup benar-benar merdeka. Kita merdeka tapi seolah-olah masih hidup dalam penjajahan. Kita tidak menikmati kehidupan kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Merdeka dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, bahkan juga menjalankan ibadah keyakinan kita. Masih ada saja yang terjadi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengaktualisasi diri dalam melaksanakan ibadahnya. Sehingga masih terjadi gereja yang dihambat dalam ibadahnya di beberapa daerah. Nah, kita bersyukur kita ada di Jakarta, kita boleh bebas, kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan kemerdekaan yang sejati. Nah, merdeka dari rasa khawatir, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan dasar tema ini disampaikan. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-36. Firman Allah berkata demikian, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar kata ini digarisbawahi menekankan pentingnya kita hidup di dalam alam kemerdekaan. Kalau anak yaitu Yesus Kristus Tuhan telah memerdekakan kehidupan kita, maka seharusnya kehidupan kita ini benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh nyata kita rasakan itu di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya firman Allah menyatakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan yang kita alami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah kemerdekaan dari dosa. Sebelumnya hidup kita menjadi hamba dosa, dijajah oleh dosa. Dan banyak akibat dari dosa itu telah menyebabkan kehidupan manusia begitu sengsara. Dan Allah membebaskan kita, memerdekakan kita, supaya kehidupan yang kita terima dari Tuhan benar-benar merdeka dari apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan menjadi hamba kebenaran. Setelah nanti kita mengerti firman Tuhan ini, kita berharap kita benar-benar dapat hidup merdeka dari rasa khawatir. Selanjutnya dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 bagian A mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Pada bagian lain di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18-19 dikatakan bahwa kamu telah ditebus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia.
Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan barang yang mahal, yaitu darah anak domba, darah Yesus Kristus. Kenapa dikatakan kalimatnya telah ditebus? Artinya sebelumnya mungkin ini kita menjadi orang yang digadai, menjadi orang yang menjadi tawanan. Dan untuk dibebaskan dari tawanan itu maka harus ada penebusan. Dan setelah ditebus, maka harganya sudah lunas dibayar, maka kepemilikannya beralih kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Tuhan telah berani membayar harganya, kalau Tuhan telah berani mengorbankan dengan membayar harga, menebus kita dengan anaknya sendiri, kalau Tuhan berani bayar harga sedemikian mahalnya, untuk hal-hal yang lainnya tentunya Tuhan pasti berani mengerjakan itu bagi kita semua. Karena itu dikatakan bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sepanjang hidup kita ada di dalam Tuhan, sepanjang hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan kasih, kemurahan, pemeliharaannya dalam hidup kita. Karena itu, Matius 6 ayat yang ke-25 Yesus mengajar, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu esensinya lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu esensinya, intinya lebih penting daripada pakaian. Semua aksesoris, semua perhiasan yang dikenakan kepada hidup kita itu hanya perlengkapan. Tetapi yang paling penting adalah hidup kita itu sendiri. Hidup yang benar-benar sudah dimerdekakan. Nah, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7, karenanya Rasul Petrus pun mendorong jemaat supaya kita menyerahkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus memahami bahwa orang-orang seringkali masih merasakan rasa khawatir. Tapi ketika ada perasaan khawatir itu timbul muncul, maka Rasul Paulus mengajar kita agar menyerahkan semua, segalanya. Sebab Tuhan yang memelihara. Nah, apa sih yang paling sering orang khawatirkan dalam hidup? Ada 3 area. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Apa yang kita perlukan? Bagaimana saya bisa mencukupi semua kebutuhan hidup saya? Makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu Tuhan mengatakan kalau burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak seindah Salomo. Tapi Tuhan begitu pelihara. Kalau ada hal-hal yang lain yang sebenarnya status derajatnya lebih rendah daripada kita aja Tuhan perhatikan dan pelihara. Apalagi anak manusia, kata firman Tuhan. Jadi kita lihat bahwa kebutuhan hidup kita itu yang seringkali membuat kita menjadi khawatir. Atau di kondisi seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa ketika kita berhadapan di situasi yang sekarang ini melanda dunia dan Indonesia, terlebih ketika bulan Juni akhir dan sampai Juli, puji Tuhan Agustus akhir ini menjelang kita sudah mulai mengalami perbaikan penyebaran COVID-19 yang menurun. Tapi ketika tinggi, ketika kita merasa nggak aman, unsecure,
ketika kita merasa terancam bahaya, ketika kita merasa akan terjadi penularan, akan adanya varian Delta yang begitu cepat menyebar, dan resiko kematian yang ada di depan setiap orang yang terpapar, maka kita menjadi khawatir. Ketika hal itu kita alami, kita khawatir. Bahkan kita mungkin khawatir juga kalau kita mau datang beribadah. Kita was-was khawatir, jangan sampai nanti saya terpapar di gereja. Dan banyak hal yang lainnya. Jadi ketika merasa insecure, nggak merasa aman, seringkali kita khawatir. Padahal firman ini menegaskan tadi, jika anak itu telah memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Dan yang ketiga adalah tentang masa depan. Tentu setiap orang kepengen masa depan yang baik. Karena itu ia berusaha hari ini sedapat mungkin untuk membangun masa depan yang baik. Tetapi seringkali dengan situasi pandemi COVID-19 ini kita merasa madesu, masa depan suram. Perekonomian belum membaik, keadaan semakin buruk. Bagaimana masa depan saya? Apalagi sekarang mengalami kesulitan. Ekonomi kita semakin sulit, ya. Buying power kita semakin menurun. Tapi puji Tuhan, Indonesia menunjukkan tetap masih ada pertumbuhan ekonomi. Dan kita berharap tentunya juga demikian. Dan merasa khawatir tentang masa depan. Dan untuk kesemua hal ini, ketiga hal yang menyangkut area kehidupan kita, maka Paulus pun menasehatkan kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Baik yang pertama kebutuhan hidup, merasa enggak insecure, merasa insecure ya, dan kemudian masa depan kita, maka katakan bahwa itu tidak perlu khawatir. Nyatakanlah ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa yang ada di benak pikiran kita, apa yang kita rasakan, perasaan khawatir itu kita ungkapkan kepada Tuhan. Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Ucapan syukur mencerminkan sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam situasi sulit apapun kita masih bisa datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, mencerminkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat mengapa Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir. Ada 3 hal. Yang pertama, karena memang tidak ada gunanya khawatir itu. Matius 6 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa dengan kekhawatiran tidak membuat kita menambah sehasta jalan hidup kita. Artinya merasa kita khawatir, merasa kita takut, merasa kita cemas, itu tidak merubah apa yang kita khawatirkan. Tidak ada. Sama sekali tidak ada gunanya. Kalau itu tidak ada gunanya sebagai orang yang terbiasa hidup result oriented, berorientasi kepada sebuah hasil manfaat, maka kita seharusnya hidup merdeka, berpikir dengan cara ini nggak ada gunanya saya khawatir. Kalau kehidupan kita mengalami kesulitan yang sedemikian rupa, kemudian timbul berbagai pikiran, berkembang bagaimana nanti seperti ini dan seterusnya. Tapi dengan pikiran yang seperti itu kita sadar bahwa ini pun tidak mengubah apa-apa, tidak ada gunanya. Ya bikin tambah susah aja, nggak usah. Yang kedua bahwa khawatir itu bukan cuma tidak berguna. Tetapi kalau nggak berguna artinya masih netral lah, ya udah nggak apa. Tapi ini cenderung minus, merugikan, negatif, destruktif, merusak. Jadi kalau saya khawatir bukan cuma sekedar netral, ya udah nggak kenapa-napa. Ibaratnya melakukan nggak dapat apa-apa, nggak melakukan juga nggak kenapa-napa. Enggak demikian. Masalahnya kalau kita khawatir itu akan menyebabkan kita menjadi semakin rugi. Udah kita disusahkan dalam situasi yang kita khawatirkan, dengan perasaan khawatir beban itu semakin bertambah. Coba kita merasa bahwa sebenarnya saya sudah berat hidup ini.
dengan tidak membebankan pikiran kita dengan hal yang memberatkan lagi, sebenarnya kita sudah membuat lebih ringan. Tapi kalau kita membuat lebih lagi dengan beban, kita menjadi stres, merubah pun tidak, memperbaiki juga tidak, membuat lebih baik apalagi tidak, tapi sebaliknya buat jadi rugi. Apalagi di situasi yang sekarang ini. Bagaimana pentingnya kita hidup merdeka dari rasa khawatir. Karena ini menyangkut imunitas yang diperlukan oleh setiap kita. Jangan sampai imunitas kita menjadi lebih menurun hanya karena hidup dalam kekhawatiran. Padahal Allah menyatakan bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Dan kalau anak itu sudah merdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Pertanyaannya sekarang, benar enggak saya ini sudah dimerdekakan Tuhan? Dan benar enggak saya yang merasa katanya itu sudah dimerdekakan, hidupnya memang benar-benar merdeka? Coba pikirkan yang ketiga ini. Bahwa alasan Tuhan kenapa meminta kita untuk tidak khawatir. Karena kita ini miliknya. Karena kita ini miliknya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 23 menyatakan, kamu adalah milik Kristus. Ini punya saya. Kalau Tuhan minta sesuatu atas punyanya, sepatutnya punyanya itu nurut. Sebab ini dalam kuasanya Tuhan. Ini punya saya. Kamu harus ikut saya. Saya minta nggak usah khawatir. Kalau kamu jadi milik saya, berarti kan sudah terjadi peralihan hak. Kalau sudah terjadi peralihan hak, juga peralihan tanggung jawab. Kalau barang ini sudah diserahkan kepada saya, maka saya bertanggung jawab atas barang ini. Kalau ini menjadi milik saya, semua yang dibeli dengan harga yang mahal, nggak mungkin begitu kita beli emas, kita biarkan begitu aja kan taruh sembarangan. Kita rawat, kita jaga, kita lindungi, jangan sampai kecuri, jangan sampai rusak dan seterusnya. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Karena pada dasarnya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu kenapa muncul ada pada manusia akibat daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, perasaan takut itu, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam takut bersembunyi. Dari biasanya dia berani tampil. Merasa takut, merasa khawatir Tuhan marah, merasa khawatir Tuhan hukum. Perasaan itu muncul akibat dari dosa. Sedangkan dikatakan tadi Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Jadi artinya sudah termasuk Tuhan merdekakan kita seharusnya dari rasa takut. Allah memberikan kita roh yang bukan mendatangkan ketakutan, kata firman Tuhan. Tapi damai sejahtera. Jadi seharusnya merasa bahwa saya ini milik Tuhan, saya benar-benar sudah merdeka. Kenapa? Saya ada dalam genggaman tangan pemeliharaan Tuhan. Ia memelihara kita bagaikan biji matanya, barang yang berharga. Apalagi tadi dibeli dengan darah yang mahal. Kita ini terlalu berharga di mata Tuhan. Bahkan gak bisa dibandingkan dengan harta apapun, diumpamakan dengan babi yang dikorbankan 2.000. Hanya satu nilai jiwa yang gila, satu nilai jiwa yang gak ada gunanya. Apalagi kita yang berguna, begitu bernilai di mata Tuhan. Dan kalau kita bernilai di mata Tuhan, maka seharusnya kita tidak perlu hidup dalam penjajahan rasa khawatir. Tapi bebas. Sebab kita tahu kita milik Kristus. Dan Tuhan berhak atas hidup kita. Karena kita adalah miliknya. Dan sebagai miliknya, ia akan bertanggung jawab tentunya atas miliknya. Enggak minta orang lain yang bertanggung jawab, dia pasti bertanggung jawab. Dia akan jaga, dia akan lindungi. Dia akan taruh kita di tempat yang paling aman. Seperti kita beli emas perhiasan yang mahal. Saudara beli dolar kan gak mungkin ditaruh juga. Sekarang dolar aja kalau US aja lecek aja nilainya turun.
pasti disimpan rapi-rapi, baik-baik, apalagi kita manusia. Ya. Nah, karena itu gimana sih caranya supaya kita benar-benar bisa merdeka dari rasa khawatir? Yang pertama adalah yuk kita berlaku layaknya seorang anak Tuhan. Sudah beralih, percaya kepada Yesus, kita diangkat, diberi kuasa supaya menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Nah, berlakulah sebagai anak. Sebagai anak, kita lihat, kita yang sudah berumah tangga, kita yang sudah punya keluarga, gak pernah ada anak yang khawatir tentang hidupnya. Selama ia hidup bersama dengan orang tuanya, dia merasa aman. Dia merasa terpelihara. Dia gak mikir besok saya makan apa. Dia gak mikir nanti sore saya makan apa. Atau siang ini saya makan apa. Karena dia tahu pada waktunya dia butuh itu. Semua sudah ada. Berlaku sebagai layaknya seorang anak akan membuat kita bebas, merdeka dari perasaan khawatir. Tapi seringkali kita sebagai orang yang mengatakan saya anak-anak Tuhan, tapi belum hidup seperti layaknya seorang anak. Nah, karena itu Yesus seringkali membawa menjadi perumpamaan anak itu menjadi hal yang penting, dibawa di tengah-tengah murid-muridnya. Dia berkata, siapa yang paling besar? Anak ini yang memiliki kerajaan surga. Kenapa dia memiliki kerajaan surga? Karena hidupnya percaya, gak khawatir, gak pusing, berlaku seperti seorang anak ya. Kalau seorang anak tentu tahu merelakan otoritas orang tuanya, otoritas kedaulatan pemerintahan daripada orang tuanya. Sebagai anak Tuhan kita juga akan merelakan otoritas pemerintahan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan. Selama hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan dan kita mengikuti tuntunan Tuhan, hidup menurut Tuhan, maka ada jaminan berlaku semua janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana agar kita merdeka dari rasa khawatir. Firman Tuhan mendorong kita untuk fokus. Kalau sebagai seorang anak, fokus kepada ayahnya, fokus kepada orang tuanya aja. Prioritaskan aja. Sepanjang engkau mendapat perkenanan daripada orang tua, engkau utamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Firman Tuhan menjanjikan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, semua orang yang mengerjakan kepentingan Tuhan tidak akan dibuat celaka. Sekalipun katanya ular kalajengking, racun mengancam. Tapi jika kita ada bersama dengan Tuhan, hal itu tidak akan terjadi menimpa kita. Rasul Paulus pernah dipatok ular berbisa, tapi tidak membuat ia menjadi celaka. Kenapa? Ia sedang mengerjakan kepentingan Tuhan dalam hidupnya. Ada perlindungan, bukan berarti kita mencobai Tuhan, tetapi dengan tulus, dengan iman keyakinan, kita prioritaskan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika Bapak Abraham memprioritaskan kepentingan Tuhan yang meminta anak yang dijanjikannya oleh Tuhan sendiri, yaitu Ishak. Dia tidak segan-segan mengorbankan anak yang dia nantikan sekian lama. Karena Tuhan menginginkannya. Maka Tuhan berkata ketika melihat ketulusan hati, keberanian imannya, prioritaskan apa yang Tuhan mau. Maka firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu bagiku. Maka aku pun tidak akan segan-segan untuk memberkatimu.
Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kita perlukan akan ditambahkan. Ada basic needs, ada kebutuhan dasar kita akan terpenuhi. Tapi ada hal yang tidak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar ya, nggak pernah timbul dalam hati. Semua yang baik itu telah Tuhan sediakan buat kita. Yang terakhir, kita bisa lihat di sini bagaimana agar kita benar-benar merdeka dari rasa khawatir adalah mempercayai pemeliharaan Tuhan cukup setiap hari. Merasa cukup itu sulit karena pada dasarnya manusia selalu merasa kurang dan kepengen lebih. Tuhan mengajar kita ketika kita berdoa, berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk belajar hidup merasa cukup atas pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dengan begitu maka kita akan bisa menikmati. Orang yang paling diberkati Tuhan itu bukan dia punya harta kekayaan melimpah. Tapi orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang mendapat karunia kuasa, kata firman Tuhan, untuk menikmati. Banyak orang kehilangan kuasa untuk menikmati apa yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Sehingga hal-hal kecil tidak dapat kita rasakan sebagai berkat yang besar. Sehingga rasa syukur kita tidak ada. Dan karena tidak ada rasa syukur kita merasa selalu kurang dan kurang. Bahkan kita yang harusnya merdeka diperbudak dengan perasaan kekurangan kita untuk berusaha mendapat lebih dan lebih. Padahal pada akhirnya kita kembali bahwa diingatkan Tuhan, engkau datang dengan telanjang, engkau akan kembali dengan telanjang. Tidak ada yang dapat kita bawa selain daripada kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan kita selama hidup dengan apa yang sudah kita lakukan. Iman kita bawa, amal perbuatan kita bawa, karena itu akan menyertai kehidupan kita menjadi bekal ketika penghakiman. Jadi belajar mempercayai. Bukan berarti tidak boleh merencanakan atau berkeinginan untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Tidak demikian. Tetapi sebaliknya yang dimaksud adalah jangan kita malah akhirnya terjajah, masih diperbudak, masih waktu kita habis hanya untuk menata hari depan, tapi padahal kita tahu pemeliharaan Tuhan hari ini, hari esok, dan seterusnya, itu cukup seterusnya. Tidak pernah ada orang sesusah-susah apapun, ada berita sampai makan batu, pasir, dan seterusnya. Tidak ada orang semiskin apapun akan makan makanan yang tidak sepatutnya dimakan. Tapi kita percaya pemeliharaan cukup untuk kehidupan kita. Selama kita mau belajar untuk merasa cukup dan mensyukuri apa yang Tuhan karuniakan. Dengan langkah ketiga hal ini kiranya akan membuat kita benar-benar merasakan hidup yang sudah dimerdekakan. Merdeka dari dosa, merdeka dari rasa khawatir yang sering menjadi warna hidup kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.